Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya. Pada video kali ini kita akan membahas soal TKA Matematika Wajib pada tahun 2025 dan ini adalah soal pada gelombang pertama dan sesi kedua ya teman-teman. Soal ini didapatkan dari beberapa teman-teman teman-teman siswa yang sudah mengirimkan kepada saya ucapkan terima kasih banyak. Baik, kita langsung mulai ke soalnya saja. Di sini diberikan 3 himpunan bilangan sebagai berikut, yaitu A, B, dan C, di mana si A itu adalah bilangan asli yang kurang dari 6. Berarti kalau kita mau tuliskan, berarti bilangannya adalah 1, 2, 3, 4, 5, cukup ya. Nggak ada 6-nya karena tidak sama dengan. Kemudian untuk yang B-nya itu adalah bilangan genap dan bilangan cacah. Berarti kita mulai dari 0, 2, 4, 6, dan seterusnya. Teman-temannya kita ini nggak ada ujungnya karena di soal tidak disebutkan batasannya. Kemudian kalau bilangan yang di C, himpunan C itu adalah bilangan prima yang kurang dari sama dengan 10, maka kita bisa mulai dari 2, 3, 5, dan 7 ya. Nah dari sini kita coba buat iriskan terlebih dahulu antara si himpunan A dan himpunan B. Kalau kita membahas sebuah irisan, maka kita tandai yang sama saja teman-teman antara A dan B, itu ada angka 2 dan angka 4. Sehingga irisan antara himpunan A dan himpunan B yaitu 2 dan 4 teman-temannya. Kemudian di sini ada himpunan C. Himpunan C-nya itu adalah 2, 3, 5, 7. Kemudian kalau dari soal kita diminta untuk menggabungkan antara irisan AB dan gabungan dengan C. Maka kita tinggal tuliskan semuanya. Kalau yang muncul 2 kali, tulis 1 kali aja. 2, 3, 4, 5, dan 7. Maka jawaban yang tepat adalah di poin yang C ya teman-teman ya. Gitu, ini soal mudah ya teman-teman. Kita lanjut soal berikutnya. Operasi biner didefinisikan sebagai A biner B, yaitu sama dengan A kurangi B pangkat 2, ditambah 2AB dibagi dengan A plus B untuk setiap bilangan real tidak negatif A dan B. Jika A biner B sama dengan 5, tentukan benar atau salah. Yang perlu teman-teman harus ingat di sini, kita nggak peduli dia bilangan huruf apa ya. Yang perlu kita ingatkan tidak, ini adalah bilangan pertama, ini bilangan kedua. Maka caranya itu tinggal bilangan pertama dikurangi bilangan kedua pangkatkan 2 ditambah 2 dikali bilangan pertama dan bilangan kedua dibagi dengan bilangan pertama ditambah bilangan kedua. Sehingga kalau soalnya adalah bilangan pertama dan bilangan keduanya, bilangan pertamanya adalah A, bilangan keduanya adalah 2, maka kita bisa tuliskan terlebih dahulu A biner 2 itu sama dengan bilangan pertamanya itu A dikurangi bilangan keduanya kita ganti jadi 2 dipangkatkan 2 ditambah 2A dikali dengan 2 ya, karena bilangan keduanya itu 2. Tinggal kita bagi dengan A ditambah dengan 2. Dan kita udah ada hasilnya, yaitu hasilnya itu 5. Hasil yang ini adalah 5. Maka kita tuliskan di sini 5 teman-teman ya. Maka sama dengan yang dipangkatkan 2-nya, kita pangkatkan 2 terlebih dahulu. Kita pakai cepat aja ya. Jadi hasilnya A pangkat 2 dikurangi A dikali 2 itu jadi 4A. Min 2 pangkat 2 jadi 4 ya, ditambah dengan 4A teman-teman dibagi dengan A plus 2. Di sini hilang ya, negatif 4A ditambah 4A itu pasti 0, sehingga kalau kita tulis kita kalikan dengan A plus 2 jadi 5 dikali A plus 2 sama dengan A pangkat 2 ditambah dengan 4. Kalau kita kalikan jadi 5A plus 10 sama dengan A pangkat 2 ditambah 4 ya teman-teman ya. Sehingga kita pindahkan ke kiri ke kanan semua. A pangkat 2 ditambah 4 dikurangi 5A dikurangi 10. Maka hasilnya A pangkat 2 dikurangi 5A 4 dikurangi 10 sama dengan negatif 6. Karena sama dengan 0 maka kita faktorkan teman-teman ya. Perkalian berapa yang menghasilkan negatif 6 dan penjumlahannya negatif 5. Nanti hasilnya negatif 6 dan plus 1 ya. Sehingga nilai A-nya sama dengan 6 atau A-nya sama dengan negatif 1. Di soal sudah disebutkan dia tidak negatif teman-teman, maka yang A sama dengan negatif 1-nya tidak memenuhi ya. Sehingga kalau kita cek
Jawaban yang pertama adalah A merupakan kelipatan ketiga, berarti betul ya. Karena 6 itu kelipatan ketiga. Kelipatan ketiga ya. Kemudian nomor 2, A merupakan bilangan prima. Bukan ya, ini salah. 6 bukan prima. Kalau 5 mungkin prima, tapi yang ini kan 6. Kemudian A biner 0 sama dengan 6. A-nya itu sama dengan 6, maka kalau kita tuliskan jadinya A biner 0 sama dengan 6. Maka kita hitung aja teman-teman. Itu A biner 6 itu, A biner 0 itu berarti artinya sesuai dengan jenis ini ya, aturan yang di atas, berarti A dikurangi biner, A dikurangi bilangan kedua itu 0, pangkatkan 2, ditambah 2 dikali A dikali 0, dibagi dengan A ditambah 0. Sehingga kalau kita hitung, ini jadi A pangkat 2 ditambah 0, dibagi dengan A ya. Jadi kita bisa tuliskan A pangkat 2 dibagi dengan A ya. A-nya itu 6, 6 pangkat 2 dibagi 6, yaitu 36 dibagi 6 sama dengan 6 teman-teman ya. Maka ini betul untuk pernyataan yang ketiga. Gitu ya. Ini soal untuk operasi khusus, semoga teman-teman bisa dipahami dan harapannya teman-teman semuanya betul ya untuk menyelesaikan soal ini. Kita lanjut soal berikutnya ya. Oke, 125 dikali A pangkat 2 dikali B pangkat 7 per 2 dibagi 5 pangkat 3 dikali A pangkat 10. Maka kita bisa ganti dulu terlebih dahulu ya. 125 nya kita ubah jadi 5 pangkat 3, kan 5 pangkat 3 kan 125 ya. Kita kalinya pakai titik aja, di sini A pangkat 2 dikali B pangkat 7 per 2 ya. Kita pangkatkan dengan 4, kemudian dibagi dengan 5 pangkat 3 dikali dengan A pangkat 10, sehingga ini berarti kalau ada pangkat yang dipangkatkan maka pangkatnya dikali aja teman-teman ya. Maka jadi 5 dikali 4 jadi 12, A pangkat 2 dipangkatkan 4 jadi 2 kali 4 8, B nya jadi 7 kali 4 bagi 2 jadi 14 ya, dibagi dengan 5 pangkat 3 dibagi dengan A pangkat 10, sehingga 5 pangkat 3 dibagi dengan 5 pangkat 12 dibagi 5 pangkat 3 itu berarti kita kurangi jadi 5 pangkat 9 dibagi berarti dengan A ya, A nya pangkat 2 dikali dengan B pangkat 14. Kenapa jadi A pangkat 2 di bawah? Karena kan kalau dari angka gedean di bawah ya, maka sisanya itu buat yang di bawah kan. Jadi teman-teman ya, jadi jawabannya adalah yang E. Kita lanjut soal berikutnya. Oke, boleh yang ini dulu. Pak Omar adalah seorang distributor helm. Hari ini mendapat pesanan untuk mengirimkan helm yang sama dalam jumlah besar menggunakan truk. Agar kualitas terjaga, helm dikemas dalam wadah kardus helm. Adapun ukuran kardus helm dan bak truk diberikan sebagai berikut. Oke, berarti kita coba tulis dulu ya. Berarti truk itu ukurannya itu panjang lebar ya. Panjangnya itu berarti 240. Lebarnya 150 dan tingginya 120 ya. Kemudian kalau kotak helm itu panjangnya 20 ya. Kemudian lebarnya 30 dan tingginya 20. Oke. Pak Omar memberikan arahan pada kurir untuk mengatur posisi atas kardus. Posisi atas kardus helm tidak boleh dibalik. Oke, itu aturan pertama. Semua kardus helm disusun menghadap depan seperti pada gambar atau menghadap samping apabila gambar diputar 180 derajat. Oke. Kemudian namun apabila masih terdapat ruang kosong yang mungkin, maka penyusunan kardus helm dengan posisi berbeda untuk mengisi ruang tersebut dapat dilakukan. Berarti cari gimana caranya nggak ada ruang kosong gitu, pengen dimaksimalin intinya sih. Berdasarkan posisi susunan tersebut, berapa paling banyak kardus helm yang dapat dimuat di truk tersebut. Oke, berarti kita bisa mulai, tadi sudah kita tulis terlebih dahulu ya mengenai informasi yang kita punya. Nah, kemudian kita bisa mulai dari mencari dulu ini ya, masing-masing helmnya. Di sini kan berarti
tumpukan ke atasnya itu kita bisa cek ya, tumpukan ke atas helm itu, tumpukan helmnya ada berapa gitu, tumpukan vertikal berarti ya. Tumpukan vertikal itu berarti kita tinggal bagi aja teman-teman ketinggiannya, yaitu kalau tinggi itu berarti di sini 220 ya. 120 kita bagi dengan 20, nilainya sama dengan 6 ya. Berarti nanti akan ada 6 tumpukan. Nah, kemudian kita akan buat yang horizontalnya. Yang horizontal itu ada berapa gitu kan ya. Kalau yang horizontal itu kan berarti ada dua kemungkinan ya untuk helm itu. Kondisi pertama itu karena kan dia boleh dibolak-balik, kata si Pak Omar itu kan, boleh dibolak-balik selama menghadap ke samping atau menghadap ke depan kan. Berarti ukuran pertama itu bisa jadi nanti jadinya 20 dikali 30 ya lebarnya, sama satu laginya itu 30 dikali 20 gitu loh. 30 kali 20 itu artinya ini panjangnya, ini lebarnya. Nah, kalau yang ini berarti ini panjangnya, ini lebarnya. Kondisi itu memungkinkan gitu loh. Sehingga kita bagi aja. Dari truk itu panjangnya 240. Kita bagi dengan 20 ya. Maka sama dengan berapa ini? 12. Kemudian kalau misalkan kita gunakan yang lebarnya, maka lebar itu 150 ya. Dari soal 150 bagi 30 sama dengan 5. Sehingga kalau kita kalikan ini jadi 12 dikali 5 ya. Untuk yang horizontalnya jadi 60. Nah, kita cek dulu teman-teman ya. Ini yang bagian sini sama bagian sini gedean mana gitu lah. Sehingga kalau kita cek berikutnya itu berarti 240 nya dibagi dengan 30, maka sama dengan 88 ya. Kalau yang ini berarti 150 dibagi dengan 20 teman-teman, maka 75 ya. Benar nggak? Benar ya teman-teman ya, 7,5 maksudnya. Oke, berarti kalau di sini kalau dicek ini bukan 7 ya, karena kan yang dimuat itu kan bentuknya pasti ada sisa ya. Jadi ini dianggap 7 aja, bukan 7,5, maka kalau kita kalikan jadinya nanti 8 dikali 7 sama dengan 56 ya. Dan yang ini tidak memenuhi ya, karena mintanya itu dia harus penuh gitu loh. Sehingga banyak kardus itu kita bisa cari dengan mengalihkan saja, yaitu 6 dengan yang total, yaitu 12 dikali 5 yaitu 60 ya. 6 dikali 60 sama dengan 360 ya teman-teman ya. Jawabannya adalah yang B untuk soal yang ini gitu ya. Kita lanjut soal berikutnya. Oke, tim Adiwiyata SMA Gemilang sedang menata sayuran di kebun sekolah. Mereka menanam beberapa tanaman obat keluarga toga seperti jahe, kunyit, dan lengkuas. Setiap tanaman ditempatkan di pot yang berbeda-beda ukurannya. Pot tersebut akan diletakkan di salah satu sisi kebun seperti ilustrasi berikut. Ini ya. Ukuran diameter yang digunakan jahe berukuran 15, kita tandai ya. Ini 15, kemudian kunyit 26 dan lengkuas 30 cm. Berdasarkan ilustrasi, tentukan benar atau salah pernyataan berikut. Oke, berarti kita mau cari si jumlah tanamannya teman-teman ya. Kalau kayak gitu berarti kita bisa mulai dari apa nih? Kita bisa mulai dari mencari panjang dari sini ke sini dulu ya. Ini kan kalau kita gambarkan dia mirip sebuah segitiga siku-siku ya. Trapezium siku-siku yang kalau kita tarik ke sini, garis ke sini, itu kan akan membentuk sebuah segitiga siku-siku. Maksudnya tuh gitu tuh. Siku-siku di sini, dari sini ke sini 350, otomatis dari sini ke sininya 500, maka sisanya di sini adalah 150 ya. Dan di sini 360, berarti sama saja mencari garis miringnya dari segitiga tersebut. Maka kita bisa cari ya, caranya itu misalkan ini sebut saja X lah ya, garis X, maka X nya sama dengan 150 pangkat 2 ditambah 350 pangkat 2 ya. S 360 karena kan bagian bawahnya 360 gitu. Kita pangkatkan 2, 150 pangkat 2 itu 225 ya. 22500
Nah, 36 dipangkatkan 2 itu berapa teman-teman? Ditambah dengan 36 pangkat 2 itu sama dengan 1296 ya. 129600. Kita tambahkan. Itu nilainya sama dengan 1521 ya. 152100. Kita akarkan teman-teman. Akar 1521 itu berapa? Ini berarti lebih dari 30 ya. 1521 iya lebih dari 30 tapi kurang dari 40 berarti 39 ya. 390 berarti gitu. Berarti ini 390 si miringnya, sehingga kita bisa langsung cari aja teman-teman dari yang kita miliki. Yang kita miliki kan di sini ada diameter ya, diameter masing-masingnya ada. Tinggal kita cari. Cara nyarinya bisa kita mulai dari gimana ya? Coba berarti kita bagi aja teman-teman ya. Jumlah yang pertama untuk jahe dulu, kita jumlah jahe itu berarti jumlah jahenya berarti dari 390 panjangnya dibagi dengan si jahe. Jahe itu tadi 15 ya. 390 bagi 15 itu 26 teman-teman ya. Pada pernyataan pertama itu sebetulnya harusnya 26. Kayaknya harus penuh. Kalau konteksnya kayak gini kayaknya semua panjang tuh harus bisa disesuaikan gitu, nggak boleh ada yang kosong. Maka ini pernyataan ini salah ya. Meskipun kalau misalkan kita masukin angka 25 tanaman jahe juga masih mungkin. Kenapa masih mungkin? Karena kan di sini 26 totalnya. Sementara kalau 25 ya masih masuk, tapi karena konteksnya di sini kayaknya harus full, makanya untuk ukurannya harusnya ada 26 jahe, sehingga pernyataan yang pertama itu salah. Kemudian untuk pernyataan yang kedua kita bisa cari dengan berapa gimana ya? Kunyit ya. Jadi kalau nyari kunyit kita bisa cari dengan 390 dibagi dengan kunyit itu 26 ya. Berarti kebalikannya ya, angkanya kebalikan teman-teman. 1526 ini dibagi 26 ya pasti 15 ya. Berarti ini pernyataan kedua betul. Kemudian kita lanjut ke pernyataan yang ketiga, ada tanaman lengkuas. Ada 10 tanaman lengkuas yang bisa ditanam. Berarti lengkuas itu kita bagi ya, 390 dibagi dengan diameternya itu 30. Maka berapa ini? 13 ya. Ada 10 tanaman lengkuas yang bisa ditanam. Ya bisa, betul, 10 tanaman masih bisa, tapi kayaknya harus penuh gitu loh, ukurannya harus penuh, nggak mungkin ada yang kosong. Maka ini pernyataan ini salah ya, sehingga pernyataan di soal yang pot ini adalah salah, benar, dan salah teman-teman ya. Hati-hati kekecoh dengan informasi yang seperti ini ya, ini sangat mungkin juga, tapi kemungkinan ini bisa di cancel karena kan kalau misalkan kita ngasih tempat ada yang kosong ya, nantinya kan nggak maksimal ya gitu ya. Jadi kita juga harus kaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Paham ya teman-teman ya? Kita lanjut soal berikutnya. Oke, banyak siswa yang lulus di sekolah Yayasan Cahaya Beragam setiap tahunnya. Berikut adalah datanya. Kita langsung ke soalnya aja teman-teman ya. Oke, banyak siswa SMA Bintang yang lulus selalu bertambah mulai tahun 2020. Sekolah Bintang itu warna hijau. Dari tahun 2020 dia selalu naik nggak? Dari sini naik lagi, naik. Ya betul ya, pernyataan pertama betul. Kemudian pada tahun 2017 sampai 2020 banyak lulusan dari ketiga sekolah yayasan selalu bertambah. Dari tahun 2017 teman-teman. Kita cek dari tahun 2017. Kita nggak usah ngitung, nggak usah nyari semuanya, cari yang menggagalkan saja ya. Yang menggagalkan itu dari tahun 2017 tuh yang ini. Yang hijau, yang bintang itu ada turunnya di sini. Maka pernyataan kedua itu salah. Kemudian banyak lulusan SMK Kejora konsisten naik selama 5 tahun terakhir. Kejora tuh biru, konsisten naik. Dia naik, konsisten naik. Nah, di sini turun teman-teman ya. Jadi sepertinya nggak konsisten, dia harusnya di sini. Salah. Banyak lulusan SMA Bintang
tetap sama selama 3 tahun terakhir. SMA bintang warna hijau, bintang 2 itu berarti yang merah ya, dari tahun 2000, 3 tahun terakhir itu berarti dari tahun 2023, 24, dan 2025, betul ya. Jadi dia selalu sama. Kemudian banyak lulusan ketiga sekolah di tahun 2023 menurun dibanding tahun sebelumnya. Dari tahun 2023 yang turun itu hanya ada 2 yang turun ya. Yang turun itu si yang biru dan yang merah. Jadi yang hijaunya naik, jadi nggak suka. Pernyataan yang kelima salah ya. Oke, kita lanjut soal berikutnya ya. Oke, kita soal yang gampang. Di sini fungsi inverse. Di sini kita punya fungsi bentuk pecahan. Teman-teman harus ingat kalau kita punya bentuk fungsi pecahan, kita bisa buat terlebih dahulu. Bentuknya itu AX plus B dibagi dengan CX plus D. Maka inverse-nya akan sama dengan, ini benerin dulu ya. Itu sama dengan negatif DX ditambah B dibagi dengan CX dikurangi B. Sehingga fungsi inverse-nya itu misalkan fungsinya adalah 2x dari soal ya, min 1. Ininya x plus 5, sehingga f inverse x-nya, sama dengan negatif 5x dikurang 1 dibagi dengan x min 2 ya. Nah, yang diminta itu f inverse 3, maka tinggal kita substitusi nilai dari 3-nya. Negatif 5 dikali 3, gitu ya, dikurang 1 dibagi dengan x-nya itu 3 dikurangi dengan 2 ya, sehingga ini negatif 5 kali 3 itu negatif 15 ya, dikurangi 1 dibagi dengan 1, maka negatif 16 ya. Jawabannya adalah A ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Tempat les pintarku memberikan potongan biaya kursus kepada 50 pendaftar pertama, sedangkan harga normal berlaku untuk pendaftar lainnya. Biaya kursus setelah mendapatkan potongan harga dihitung dengan fungsi berikut. Ini fungsinya. Dengan X adalah biaya kursus mula-mula, dan Y adalah biaya setelah potongan harga. Selain itu, bagi siswa yang berprestasi akan mendapatkan tambahan potongan harga yang besarnya disesuaikan dengan nilai raport mereka. Setelah mendapatkan tambahan potongan harga, mereka akan biaya akhir khusus menjadi sebagai berikut. Ini GY-nya ya. Ini 0,7Y untuk raport di atas 90, 0,8Y untuk raport di antara 85 sampai 90. Dengan GY adalah biaya akhir setelah diskon. Salah satu siswa bernama Vira merupakan pendaftar ke-50 dan membayar biaya kursus sebanyak 180.000. Setelah itu datang 4 siswa lainnya yang juga mengikut kursus tersebut. Ada Andi, Budi, Cici, dan Dini. Dengan uang yang dimiliki, siapakah siswa yang dapat mengikuti kursus? Oke, kita coba dulu ya. Mungkin yang pertama kita cek terlebih dahulu mengenai informasi mengenai Vira terlebih dahulu, mencari nilai atau harga normal khusus ya. Mencari harga normal kursus. Di sini kan si Vira itu merupakan pendaftar ke-50. Artinya dia pasti mendapatkan potongan pertama yaitu Y sama dengan 0,9x ya. Untuk Vira terlebih dahulu, Y sama dengan 0,9x. Dan biaya akhir dari Vira itu 180.000 ya. Ini adalah harga dari GY. Gitu. Nah, kita nggak tahu nih si nilai rapat dari Vira itu berapa, maka kita coba kemungkinannya ya. Berarti Y itu sama dengan, kita untuk khusus yang pertama itu ketika kita cek nilai Vira itu misalkan di rentang 85 dulu ya. Misal Vira itu nilainya di 85 sampai 90. Maka dia akan mendapatkan dari rumus GY, berarti GY sama dengan, kalau 85 sampai 90 kan nilainya 0,8Y ya. Maka tinggal kita substitusi aja, GY-nya sama dengan 180.
sama dengan 0,8Y, 0,8Y, sehingga Y-nya sama dengan 180.000 dibagi dengan 0,8. Itu nilainya sama dengan 225 teman-teman ya. 225.000 gitu. Kemudian karena nilai dari si Y sama dengan Y-nya kan sama dengan 0,9X, maka kita bisa dapatkan nilai X-nya ya. Berarti nanti di sini berarti 225.000 sama dengan 0,9X, maka nilai X-nya sama dengan 225.000 dibagi dengan 0,9, maka nilainya akan sama dengan 250 teman-teman ya. Gitu ya. Ini adalah kemungkinan ketika nilai viranya adalah 85 sampai dengan 90. Nah, misal kalau misalkan nilai viranya adalah di atas 90 teman-teman. Kalau di atas 90, maka nanti kita pakai Y-nya itu, GY-nya itu yang 0,7 ya, 0,7 dari Y. Ini 180. Itu ya. Di sini 0,7Y, maka Y-nya sama dengan 180.000 dibagi 0,7. 7 kali 18. Ini nilainya nggak bulat teman-teman ya. Di angka 257.142,86 ya. Kita bulatkan aja teman-teman ya. Dan ini kalau misalkan kita masukin ke nilai Y-nya itu sama dengan 0,9X, maka di sini berartinya 257.142,86 sama dengan 0,9X. Ini nggak muat, sorry. Kita geser ya. Bentar ya. Di sini berarti tadi 257.142,86. Ini berarti 0,9X. Berarti nilai X-nya berapa? 2571. Sebetulnya nggak mungkin teman-teman ya. Kalau kita hitung nilainya itu tidak mungkin uang yang dipakai, uang yang keluar terus banyak segitu gitu loh. Karena ini kan konteksnya kehidupan nyata dan nggak logis juga kalau bilangannya itu bilangan harga apa namanya, harga kursusnya begitu gitu ya. Tapi kita coba aja secara matematis ya. Oke, berarti kalau kita bagi jadi 257.142,86 dibagi 0,9 itu berarti sekitar berapa ini? 28 ya, 28,5714 sekian ya, 29 lah ya. Itu teman-teman. Berarti yang paling mungkin itu sebetulnya si harga lesnya itu 250 ya. Harga normalnya berarti 250. X itu kan harga normal. Jadi harga normalnya tanpa potongan ya sama dengan 250.000, karena harga les itu kan nggak mungkin bentuknya seperti ini ya, aneh aja gitu kan. Meskipun bisa dibulatkan tapi kan lebih mungkin yang ini ya. Oke, sehingga kalau misalkan kita cek untuk jawabannya berarti kita bisa langsung cek aja di sini nilai si Andi itu kan, nilai si Andi itu sama dengan 90. Otomatis Andi itu nanti akan membayar sebanyak, uangnya dia punya 285 ya. Otomatis tanpa harus ada potongan sekalipun, karena harga biayanya 250 yang harga normalnya, tanpa potongan pun Andi pasti masuk ya nggak sih, gitu ya. Ini pasti masuk, yang ini juga masuk juga nih ya. Oh ya, cek dulu yang ini. Oh, ini cek dulu yang ini nih ya. Tapi sebetulnya sih pasti masuk ya, karena nggak ada potongan aja uangnya tuh udah lebih dari si
uangnya udah lebih dari si harga normalnya, maka otomatis pasti masuk. Ini juga pasti masuk karena nilainya gede juga kalau si Dini ya. Sehingga kesimpulannya di Dini, Cici, Budi, dan Andi itu masuk semua untuk tempat les ya teman-teman ya. Gitu teman-teman ya. Kita lanjut soal berikutnya. Di sini ada perbandingan trigonometri ya, diketahui nilai cos alfanya, berarti ini alfa teman-teman ya, barangkali teman-teman nggak kelihatan, ini alfa, ini beta ya. Kemudian nilai cos alfanya sama dengan 3/5, ingat-ingat kalau alfa itu sudut cos itu samping per miring ya. Berarti sampingnya 3, miringnya pasti 5. Kalau kita punya 3, 5, komposisi bilangan triple Pythagoras, 3, 5 pasti satunya lagi 4. Gitu ya. Kemudian kita langsung cek aja sin betanya berapa. Nah, untuk mencari sin betanya, karena di sini ada 4, di sini 3, maka kita cari dulu BD-nya. Nah, untuk mencari BD-nya kita pakai Pythagoras saja. Itu 4 kuadrat dikurangi 3 kuadrat ya. Di 16 dikurangi 9, kan nilainya sama dengan akar 7 teman-teman ya. Sehingga di sini akar 7. Nah, tinggal kita cari sin betanya. Sin beta itu sin beta sama dengan depan per miring. Depannya itu adalah 3 ya teman-teman, miringnya 4, 3/4, berarti ini salah. Kemudian ada cos beta. Cos beta itu sama dengan samping per miring, maka sampingnya itu akar 7/4 ya, berarti ini betul. Wait, sin beta teman-teman, beta miringnya salah ya, bukan per 5 teman-teman, ini salah berarti ya, harusnya per 4. Kemudian kalau tangan beta itu sama dengan depan per samping ya, betul ya, depannya itu 3, sampingnya akar 7, maka kita kali sekawan ya, akar 7 dibagi akar 7 sama dengan 3 akar 7/7 ya, berarti ini betul ya. Sehingga pernyataan yang tepat adalah salah dan benar gitu ya teman-teman ya. Kita lanjut soal berikutnya. Oke, ini soal SPLTV tapi disampaikan atau ditampilkan dalam bentuk yang cukup beda ya. Bu Silma adalah seorang perangkai bunga yang disusun dalam buku Buket. Oke, kita fokus kemana aja, informasi di sini kayaknya nggak ada yang penting. Oke, kayaknya nggak ada, kita langsung ke bawah aja. Bila seorang ingin membeli buket tipe C, namun ingin menambah 2 tangkai lili dan 1 tangkai anyelir. 2 tangkai lili dan anyelir ya. Dengan harga satuan, maka total harga yang harus dibayar pembeli adalah, berarti kita cari dulu sih masing-masing harganya ya. Masing-masing harga si lili sama si anyelirnya, maka mau nggak mau harus kita jabarin ya. Kalau dari soal atau gambar tipe A di sini kan yang putih ada 3, yang mawar ada 2, yang pink anyelir itu ada 1, maka kita bisa simbolkan ya. Mawarnya tuh M, lilinya L, anyelirnya A ya, berarti 2M itu persamaan 1. Terus lilinya ada 3L ditambah dengan anyelirnya 1A ya, sama dengan 85.000. Kemudian karena kita cek A-nya, kita cek juga yang B-nya, maka mawarnya 1, M doang, lilinya ada 2, dan anyelirnya ada 2 ya. Ini harganya 70.000. Kemudian yang ini ada yang C itu mawarnya ada 3, lilinya ada 1, dan anyelirnya ada 1 A ya, sama dengan 75.000 gitu. Terus kita akan mencari apa teman-teman? Kita mau mencari lili dan anyelir, maka kita hilangkan si mawarnya. Kita coba buat eliminasi saja langsung ya. Kita coba lakukan eliminasi pada persamaan ini 1, ini 2 ya, dan 3. Berarti persamaan berapa nih yang mau dieliminasi? Persamaan 1, 2 dulu ya. Yang satunya itu 2M ditambah 3L ditambah A sama dengan 85.000. Nah, yang keduanya kita langsung kali 2 aja, nanti 2 dikali M, 2 dikali 2L jadi 4L, 2 dikali 2A jadi 4A, sama dengan 2 dikali 70.000 itu 140.000 ya.
kita kurangi. Berarti ini M-nya habis, ini negatif L, ini negatif 3A, sama dengan 85.000. 140.000 ya, dikurangi 85.000 berapa tuh teman-teman? 550 ya, 55.000 kebanyakan. Negatif jangan lupa ya. Maka kalau kita mau bikin positif jadi kali negatif aja, jadi 5 L ditambah 3A sama dengan 550. 55.000 maksudnya. Kecepatan ya. Oke, kalau sudah coba kita lakukan eliminasi lagi antara 2 dan 3 ya. Nah, persamaan 2-nya kita kali 3 aja biar dapat 3M. Maka jadi 3M ditambah 6L ditambah kali 3, 6 juga ya, 6L sama dengan 70 dikali 3, 21.000. 210.000 ya berarti. Gitu. Nah, ininya berarti yang 3M-nya tulis ulang. Plus L plus A sama dengan 75.000. Kita kurangi, M-nya berarti habis. 6L dikurangi L itu 5L, ini juga 5L. Nah, tinggal 21.000 teman-teman. Dikurangi 210.000 dikurangi 75.000. 135.000 teman-teman ya. Gitu. Maka kita bagi 5 aja. Ini berarti 27.000. Nah, ini jadi L tambah, kok L lagi sih di sini? Ini harusnya A ya. Ini A, berarti L tambah A sama dengan 27.000. Kita eliminasi lagi. Maka L ditambah 3A sama dengan 55.000 ya. Kemudian ditambah atau dikurang dengan L tambah A sama dengan 27.000. Kita kurangi. Hasilnya di sini 2A. 55.000 dikurangi 27.000. 28 ya teman-teman ya. 28.000. Sehingga nilai A-nya atau anyelirnya sama dengan 28.000 dibagi 2 sama dengan 14.000 ya. Nah, kalau sudah dapat anyelirnya, coba kita nyari yang lili. Untuk mencari lili kita bisa gunakan persamaan yang ini ya. Nih. Maka lili ditambah anyelir sama dengan 27.000. Maka kalau mau mencari lili sama dengan 27.000 dikurangi si anyelir yaitu 14.000 ya. Ini berarti 13.000 teman-teman ya. Gitu. Nah, kalau sudah tinggal kita masukin ke pertanyaan. Pertanyaannya tuh dia mau memberi tipe C. Tipe C itu harganya 75.000, berarti 75.000 ditambah dengan dia mau nyoba masukin dua lili dan 1 anyelir. Maka kita tinggal substitusi aja. 75.000 ditambah 2L. L-nya 13.000 dikali 2, 26.000 ditambah anyelirnya 14.000 gitu ya. Maka nilainya sama dengan 75.000, tulis ulang. 26.000 tambah 14 itu 40 ya. 40.000, maka di sini jadinya 115.000. Teman-teman ya. Jawabannya adalah yang D. Cukup mudah ya teman-teman mungkin, tapi disampaikannya itu dengan konteks yang begini loh. Ini mungkin yang bakalan yang menjadi masalah buat teman-teman ya. Karena disampaikannya gini, bingung juga harus mulai dari mana. Tapi kalau kita paham konteks, sebetulnya sih gampang kok. Paham ya? Kita lanjut soal berikutnya. Oke, sebuah ruangan pameran berbentuk balok seperti pada gambar ya. Panjangnya 12, lebar 6, tinggi 6. Kemudian kita fokus ke informasi yang di dalam kotak sini aja. Titik A adalah posisi CCTV. Titik B adalah posisi lukisan A. Lukisan B untuk yang C, dan titik D itu lukisan C ya. Dan titik E adalah posisi lampu. Oke, berarti lampu di sini. Lampu kakak. Kemudian di sini berarti kita mulai cek dari pernyataan aja ya. Dari pernyataan yang pertama, antara lampu gantung dengan lantai ruangan, otomatis kalau kita tarik sebuah garis ke sini, kalau lantai langsung ini akan memiliki panjangnya akan serupa dengan si tinggi teman-teman ya. Sehingga ini nilainya 6 meter dan ini berarti salah. Kemudian jarak antara kamera CCTV dan lukisan A. Untuk mencari jarak lukisan A dengan
lukisan B, ya lukisan A, sorry, lukisan A dengan CCTV itu berarti hubungkan garis, ini hapus ya, karena ini nggak mungkin. Hubungkan antara si titik A terhadap titik B yang di sini ya. Kok melengkung gitu ya. Oke, kelihatan nggak teman-teman? Nah, kalau kita tarik ke sini lagi, dia akan bentuk sebuah segitiga nih teman-teman. Nah, gitu kan? Tuh, ya akan bentuk sebuah segitiga yang siku-siku di sini. Kita coba buat titik-titik dari baloknya ya, biar nggak bingung. Ini PQ, ini R dan ini S, ini T, ini U dan ini V dan W ya. Nah, untuk mencari panjang dari A ke B itu kita bisa cari pakai Pitagoras, yaitu antara si WV pangkat 2 ditambah dengan BV pangkat 2 ya. Nah, cuman WV-nya udah ada yaitu 12. VB-nya yang belum tahu. Nah, untuk mencari VB-nya, VB itu kalau teman-teman ingat, kalau teman-teman perhatikan, dia itu merupakan titik tengah atau setengah dari titik VQ, teman-teman. V ke Q itu sama aja diagonal bidang dari KR VU ya. Maka kita cari VQ-nya dulu. Untuk mencari VQ-nya itu sama dengan sini aja nih. Tuh, ya. Kelihatan nggak teman-teman ya? Nah, berarti kita cari QR kuadrat ditambah dengan VR kuadrat ya. Dipangkatkan 2, QR-nya 6, pangkat 2, VR-nya juga 6 pangkat 2 sama dengan 36 tambah 36 sama dengan 72 ya. Nah, akar 72 itu berarti 36 kali 2 ya. Sama dengan 6 akar 2. Karena si VQ itu, si VB itu setengah dari si VQ. Ini kecilin ya. Maka VB itu sama dengan setengah VQ ya. Maka sama aja setengah dari 6 akar 2. 6 akar 2 dikali setengah sama dengan 3 akar 2 teman-temannya. Berarti kita tinggal substitusi aja ke sini. Kita bisa hitung WV-nya 12 pangkat 2, BV-nya 3 akar 2 ya. Dipangkatkan 2. Berarti ini nilainya sama dengan 12 pangkat 2, 144 ditambah 9 kali 2 berapa nih? 18 ya. Ini sama dengan akar dari 162 ya. Nah, akar 162 tuh pasti lebih dari 6 teman-teman ya. Karena akar 152 itu kan 9 akar 2 ya. Ini kan 81 kali 2 kan 162. Nah, nilainya 9 akar 2. 9 akar 2 tuh lebih dari 6 ya. Karena soalnya minta lebih dari 6, otomatis ini pernyataannya betul. Kemudian jarak antara kamera CCTV dan lukisan B. Oke, si gambar untuk yang tadi udah cukup teman-temannya, saya hapus saja ya. Kita udah nggak butuh. Oke. Nah, terus kita butuh informasi berikutnya yaitu jarak CCTV dan lukisan B. Lukisan B itu ada di posisi si titik C di sini nih teman-teman, di depan sini ya. Sehingga kalau kita tarik ke sini, nah gitu gambarnya kayak gitu. Nah, gambar ini kita bisa cek dengan menarik si A ke R dulu teman-teman. A ke R yang kita tarik. Nah, kemudian kita hubungkan antara titik tengah yang belakang dengan titik tengah depan. Belakang dan tengah kan pasti lurus gitu loh. Karena pasti lurus, maka dia siku-siku di sini. Gitu ya. Saling tegak lurus gitu, sehingga siku-siku di situ. Nah, C kesininya misalkan sebagai apa ya simbolnya teman-teman ya? Misalkan di sininya simbolnya M kali ya. Nah, berarti kita cari dulu panjang W ke M dulu. Karena kalau C ke M itu kan sama aja lebar itu 6 di sini ya. Mau saya dihitung ya 6. Maka kita tinggal cari W ke M. Untuk mencari W ke M, ini saya pindahin dulu ya, diperkecil. Untuk mencari W ke M, itu kita bisa dapatkan dari setengah dari WR, teman-teman. Ya enggak? Nah, berarti kita cari dulu WR-nya. Untuk mencari WR itu sama dengan, ini kan diagonal bidang ya. Berarti kita bisa cari dari sini aja nih. Dari sini. Sampai sini dulu dicari. Nah, kebetulan WV-nya bisa didapat dari WV ya. Berarti WV pangkat 2 ditambah dengan VR pangkat 2.
WV-nya itu 12 pangkat 2, VR-nya itu 6 ya, tingginya 6. Berarti 12 pangkat 2 144 ditambah 36. Maka nilainya sama dengan 180 ya. Ini kita sederhanakan, jadi 36 kali 5, akar 36 itu 6, berarti 6 akar 5. Nah, kalau sudah dapat 6 akar 5, otomatis di sini setengah dikali 6 akar 5, otomatis 3 akar 5. Kalau sudah dapat 3 akar 5-nya, WM-nya, maka kita bisa langsung dapatkan teman-teman nilai dari si WC-nya. Nah, untuk mencari WC berarti sama dengan WM pangkat 2 ditambahkan dengan CM pangkat 2 ya. Jangan lupa diakarkan. WM-nya sama dengan 3 akar 5. Nah, CM-nya itu kan menghubungkan sisi depan dan sisi belakang. Otomatis dia merupakan lebar ya. Maka ini 6 pangkat 2. Nah, ini nilainya pasti lebih dari 6. Kenapa? Karena di sininya aja udah 6. Di sini ditambah yang ini pasti kan lebih dari itu ya. Tapi nggak apa-apa, kita hitung aja 9 kali 5, di sini 45 ditambah dengan 36. Ini berarti 81 teman-teman ya. Akar 81 sama dengan 9, 9 lebih dari 6, maka ini betul. Kemudian jarak CCTV dengan lukisan C. Oke, bisa dipahami teman-teman ya. Nah, berikutnya di kamera CCTV dengan lukisan C itu artinya, ini saya hapus dulu yang lainnya ya. Kalau mencari CCTV ke C, ini kan ke sini. Lukisan C kan di sini. Maka sama aja kayak V ke tadi, V ke B ya. V ke B itu kita udah cari ya. V ke B itu nilai 3 akar 2 teman-teman. 3 akar 2 tuh di bawah nilai dari 6. 3 akar 2 kan nilainya sama dengan 4,2 ya. Maka WD itu, saya tulisnya WD ya, WD itu sama dengan 3 akar 2. 3 akar 2 itu kurang dari 6 karena nilainya 4,2an lah ya. Ini salah. Kemudian jarak antara lukisan A dan lukisan B. Oke, berarti untuk lukisan A dan lukisan B ini kita hapus dulu ya. Itu kita bisa dapatkan titik, misalkan di sini B-nya, ini titik A-nya di sini. Titik lukisan A dan lukisan B-nya. Maka kita bisa tarik ke sini teman-teman. Nah, kemudian tarik ke sini. Kemudian berarti ada siku-siku di sini. Ya, teman-teman ya. Kelihatan nggak ya? Loh, berarti bentuknya tuh tiduran gitu loh segitiganya. Kalau kita gambarkan ulang, bentuknya nanti kayak gini. Itu ya. Sedang di sini berarti siku-sikunya misalkan di N lah ya, titik N di sini. Gitu. Dan ini B dan C. Maka kita bisa cari B ke N itu kan setengah dari Q ke R ya, maka ini 3 BN-nya. Kemudian Q ke C itu sama dengan setengah dari Q ke P, maka ini 6. Otomatis BC-nya sama dengan lebih dari 6 sih ya. 6 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2 ya. Berarti 36 ditambah 9. Iya, betul ya. Ini 36 bukan 39. Maka nilainya sama dengan 45. Maka sama dengan 45 tuh 9 kali 5 ya. Akar 9 kan 3, berarti 3 akar 5. 3 akar 5 tuh lebih dari 6 teman-teman ya. Nilainya di 6,7an, ini 6,7 sekian, ini lebih dari 6, maka ini betul ya. Nah, sebetulnya teman-teman kalau nggak perlu pakai analisis kayak gini juga bisa dicoba ya dengan menganalogikan titik-titiknya itu dengan sebuah bayangan gitu. Sebenarnya sih bisa-bisa aja, tapi kita make sure apa yang kita lakukan tuh betul, sehingga kita coba satu persatu kayak gini ya. Semoga bisa dipahami ya teman-teman. Kita lanjut slide berikutnya. Oke, daerah arsir pada gambar tersebut merupakan himpunan penyelesaian dari sistem peritasamaan. Oke, berarti kalau misalnya kita cek dulu si titik-titik dari si garisnya ya. Ini berarti kan ke sini kan 1, 2, 3, dan 4 ya. Berarti titik A itu, ini A ya. A itu ada di negatif 4,0. Kemudian kita cek titik yang di sini. Ini kan 1, 2, berarti 2 ya. Ini 2,0. Dan titik yang di sininya, ini titik apa ya? B kali ya. Lebih ke B sih. Ini kan dari sini kan 1, 2 ya. Berarti 2 juga. Ini 0,2. Nah, kita coba bikin pertidaksamaannya dulu ya. Yang pertama dari titik-titik ini kan saya punya negatif 4,0, 0 dan
0,2 ya. Maka kalau kita buat persamaannya, jadi nanti 2x min 4y sama dengan negatif 8. Kita sederhanakan, jadi negatif ini x dikurangi 2y sama dengan negatif 4 ya. Kemudian kalau kita mau cek daerah arsirannya, ini kan daerah arsiran di sini ke bawah ya, maka otomatis kita masukkan angka 0. Kita masukin angka 0, 0, 0 dikurangi 2 kali 0 kan 0 ya, ini 0 juga, 0 kurangi 0 kan 0. 0 posisi terhadap negatif 4 itu apa gitu. Karena 0 itu lebih dari negatif 4, maka kita kasih tanda di sini jadinya lebih dari sama dengan teman-teman ya. Gitu ya. Sehingga pernyataan yang tepat itu sudah dapat ya. Di sini berarti yang tepat itu hanya ada di A, B, C. Kemudian kita cek lagi titik berikutnya itu di 2,0 dan 0,2. Maka titiknya itu jadi 2x plus 2y sama dengan 4, maka x tambah y sama dengan 2 ya. Nah, dengan cara yang sama, karena titik 0 kan di sini 0,0, kita ujikan ke sini 0 tambah 0. 0 terhadap 2 itu posisinya gimana gitu. 0 itu posisinya harus kurang dari sama dengan 2. Maka tandanya harus kurang dari teman-teman ya. Ini kurang dari. Udah, kalau udah berarti tinggal kita tuliskan daerah dia itu ada di kanan atau di atas. Dia ada di atas, maka y-nya lebih dari sama dengan 0, tapi dia tidak di kanan ya, ada di kiri juga. Maka hanya ada 3 pertidak samaan. Kita pakai yang ini dan ini ya, teman-teman ya. Sehingga jawaban yang tepat ada di poin mana teman-teman? X min 2y lebih dari sama dengan min 4. Oke, berarti yang B teman-teman ya. Ya, yang B jawabannya. Gitu. Gampangnya soal ini ya. Kita lanjut soal berikutnya. Oke, di sini titik B aksen direfleksikan oleh garis Y sama dengan titik B direfleksikan terhadap Y sama dengan 1, kemudian dirotasi di 0,0 sebesar 180 derajat searah jarum jam. Titik B aksen pada gambar merupakan bayangan titik B. Hasil komposisi kedua transformasi tersebut adalah gambar tersebut. Titik B-nya yang sesuai berapa? Oh, cari titik asalnya teman-teman. Berarti kita coba misalkan punya titik B di X, Y. B di X, Y itu kita coba refleksikan terhadap Y sama dengan 1. Karena Y sama dengan 1, maka rumusnya kan di sininya X, maka di sini 2K ya. 2 kali 1 min Y berarti ya. Maka hasilnya jadi X 2 min Y. Ini untuk hasil refleksinya. Kalau sudah direfleksikan, si X dan 2 min Y ini kita rotasikan katanya sebanyak 180. Searah jarum jam, karena searah maka tandanya negatif ya. Nah, tinggal kita masukkan aja ke rumus matriksnya, yaitu cos negatif 180 negatif sin negatif 180. Kemudian di sini berarti sin negatif 180. Di sini berarti cos ya, cos negatif 180. Jangan lupa dikalikan dengan titik asalnya, yaitu X dan 2 min Y. Nah, kalau sudah, kita cek ya teman-teman ya. Sin yang nilainya sama sin negatif 180 itu berapa gitu ya. Sin negatif 180 itu akan sama aja, karena kan dia di kuadran berapa teman-teman. Entah di kuadran berapapun, dia nilainya tetap 0 teman-teman ya, sin 180 tuh. Maka tetap di sininya itu jadinya ini 0 ya, yang sin itu 0. Maka yang cosnya aja, jadi cos negatif 180 kan negatif 1, ini negatif 1. Maka di sini jadi dikali dengan X2 min Y. Kita kalikan secara matriks saja, berarti min 1 kali X berarti min X. 0 kali 2 min Y 0. 2 kali X 0 min 2Y. Min kali 2 min Y maksudnya gitu. Gitu. Nah, maka nilainya akan sama dengan negatif X. Berarti negatif 2 ditambah Y ya. Nah, ini harus sama dengan bayangan akhirnya, yaitu sama dengan berapa tadi di soal tuh? Mana sih soalnya? Oh, kita lihat dari sini aja, berarti titiknya itu di negatif 4,1. Ini negatif 4,1.
1 teman-teman ya. Sehingga X-nya akan sama dengan negatif X sama dengan negatif 4, X-nya sama dengan 4 ya. Tuh. Kemudian min 2 ditambah Y sama dengan 1, maka Y-nya sama dengan 1 tambah 2 yaitu 3 ya. Sehingga koordinat akhirnya itu akan ada di 4,3 teman-teman. 4,3 itu berarti di kuadran 1 ya. Kuadran 1 tuh di oh ya di sini di B teman-teman ya. Gitu teman-teman ya. Itu nomor apa ini? Nggak ada nomornya, tapi ini soalnya sih gampang, cuman yang diketahui itu bayangannya bukan titik asalnya. Ini agak berbeda ya. Tapi secara konsep sih nggak terlalu beda kok ya. Masih mungkin dikerjakan. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Kita lanjut soal berikutnya. Oke, di sini dalam bahasa tersebut stan pedagang C ingin berada di antara pedagang A dan D. Banyak kemungkinan susunan atau penataan stan sesuai keinginan pedagang C. Oke, berarti di sini ada berapa sih? Bazarnya ada 5 stand teman-teman. Di sini ada 5. Oke, berarti kita bisa coba pakai filling slot aja ya. Karena di sini kan kondisinya itu berarti kalau si C pengen ada di antara A dan D, berarti kan kemungkinannya itu ACD atau DAC teman-teman ya. Kemungkinannya cuma ada 2 ini. Nah, tinggal kita bikin slot aja. Kan ada 5 itu 2, 3, 4, 5. Nah, 3 orang ini harus selalu bareng si ACD itu, berarti ini udah pastilah, udah pasti bareng ya. Udah pasti bareng, sehingga kita ngitungnya itu tidak lagi menjadi 5 faktorial, tapi kita jadinya hitungnya tuh 3 faktorial ya. Karena ini kan dianggap satu entitas gitu lah. Yang ininya kita sudah anggap dalam satu hitungan. Maka jadi nanti di sini kan berarti 3. Kemudian ini sisa 2 dan 1 ya. Maka ada 6 kemungkinan. Nah, 6 kemungkinan itu kita harus hitung juga kemungkinan dari sini teman-teman. Nah, si 6-nya juga harus dikalikan dengan hasil tadi itu kita kalikan dengan 2 faktorial. 2 faktorial itu dari 2 kemungkinan ini teman-teman ya. 2 kemungkinan bahwa si ACD atau DAC, maka nanti 3 faktorial atau 321-nya dikalikan dengan 2, maka nilai sama dengan 6 kali 2, 12 teman-teman ya. Berarti jawabannya adalah yang A, gitu ya. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Zara ingin menata kembali kamarnya dengan menambahkan papan jadwal di dinding. Papan jadwal tidak diletakkan pada dinding yang sejajar dengan rak buku gantung. Oke, tidak sejajar ya. Posisi rak buku gantung dapat dilihat pada gambar. Oke. Berarti berdasarkan posisi yang diinginkan, dinding manakah papan jadwal akan diletakkan. Yang penting tidak ada di sejajar tuh berarti ada di sini kan. Otomatis dia di sini. Otomatis yang sejajar itu kan yang ini teman-teman. Otomatis yang nggak ada di sini aja posisinya ya. Sehingga sangat mungkin bisa diletakkan di aduh ini nggak kelihatan ini, berarti saya tulis ini A, ini B, ini C ya. Ini D berarti pojoknya. Ini E, F, G, H. Biar saya kelihatan. Nah, kalau CD yang pertama CDHG ya. CDHG itu berarti CD HG yang enggak ya, karena kan dia diletakkan di situ, di rak situ kan. Enggak mau, masa taruhnya di situ. Oke, kemudian BCGF ada di sini. BCGF berarti ini betul BCGF ya, karena dia nggak sejajar dengan CDHG. Kemudian ABFE sejajar tidak ya. Kemudian apa lagi nih? BC kan ini BCFA oh di pojok kali ya. Mungkin aja sih ya kalau kayak gini bisa BCFA berarti bisa di daerah sini ya. BCFA bisa jadi mungkin ya. Dia harus gimana? Papan jadwal di dinding berarti daerah sini kan bisa di sini atau di sini. Jadi masih mungkin ya.
Oke ya, ini mungkin. Kemudian ADHE, ADHE, ADHE di sini. Oke, dia juga mungkin yang bisa taruh di sini. Oke, berarti ini juga betul. Sehingga dari pernyataan yang ini, untuk soal nomor yang kamar ini adalah di poin 2, 4, dan 5 teman-teman ya. Oke, kita lanjut soal-soal terakhirnya. Kak Dian membuat kue tar dengan bentuk sesuai dengan permintaan pelanggannya. Tampak atas kue tar tersebut seperti ilustrasi berikut. Sekeliling sisi atas kue diberi hiasan permen coklat. Panjang rangkaian permen coklat yang dibutuhkan Kak Dian adalah, oke, kalau kita lihat-lihat dia merupakan segitiga sama kaki teman-teman yang ini. Dan kalau mau nyari panjang yang ini berarti nyari kelilingnya, ini udah diketahui. Dan kita berarti tinggal mencari sisi ini ya, panjang keliling setengah lingkarannya ya. Berarti kita cari setengah lingkaran. Setengah dari keliling lingkaran itu 2 PR teman-teman ya. 2 kali setengah jadi habis, jadi PR-nya doang. P-nya kita pakai 22/7. R-nya kan di sini D-nya sama dengan, oh itu udah R ya. R-nya berarti 14 kali 14 aja ya. Berarti sama dengan 22 dikali 14 bagi 7 itu 2 ya. Sama dengan 44. Maka kita tinggal hitung 30 ditambah 30 ditambah 44 sama dengan 104 ya teman-teman. Jawabannya adalah yang B. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Diketahui trapesium KLMN dan NMPO sebangun. Berdasarkan informasi tersebut, berapakah panjang LM? Berarti LM itu di sini ya. Kita simbolkan sebagai X saja. Oke, berarti KLMN itu sebangun, maka kita bisa cek dulu ya. Cek apa nih berarti ya? Kita cek panjang dari P ke R kali ya. Karena di sini juga 16 ya, sini 16. Berarti cari dulu PQ dulu aja teman-teman. Panjang PQ-nya berapa? Kita bisa sesuaikan PQ itu kita bandingkan dengan QR ya. Kemudian berarti PQ QR berarti OP sama KL ya. Wait. Sebentar. KL. Gini, jangan itu deh. Jangan nyari yang situ dulu. Berarti kita nyari si MN dulu aja. MN atau NM kita bandingkan dengan KL ya. Kemudian berarti kita bisa bandingkan NM itu sisi bawah untuk si OPMN ya berarti ya. Berarti kemudian yang ini juga sama ya. Maka kita bisa bandingkan apalagi nih teman-teman ya. OP kali ya. OP dengan OP kan sisi atas dari si trapesium atas. Nah, tapi si trapesium bawah itu sisi bawahnya MN lagi ya, NM lagi. Maka NM kali NM pangkat 2 tinggal KL dikali OP aja. KL-nya 32 dikali dengan OP-nya 18 ya. Maka tinggal 18 kali 32 itu berapa teman-teman? Berapa ini? 576 ya. NM berarti langsung kita akarkan aja, berarti NM-nya sama dengan 24 teman-teman. Dari sini ke sininya dari sini ke sininya 24 dan panjang dari sini ke sini ke 18, otomatis sisanya sama dengan 6 ya. Gitu teman-teman ya. Maka kalau kayak gitu berarti kalau di sini 18, ini juga 18 kan bawahnya. Otomatis kalau totalnya 32 berarti sisa berapa tuh ke RL-nya teman-teman? 32 aja ya, kurangi 18 berapa tuh? 14 ya. Kesininya 14 teman-teman. Kesininya 14. Karena kesini 14, yang kita cari tuh X, berarti kita coba tarik garis dari sini ke sini. Ya, gitu ya. Nanti siku-siku di situ. Karena siku-siku di sini, otomatis ini kan 6. Ya. Totalnya berapa ini? Totalnya 14, maka di sini 8 teman-teman ya. 8, ininya 16. Gitu. 16 dan 8 dapat nanti X-nya. X-nya sama dengan 16 pangkat 2 ditambah 8 pangkat 2 ya.
16 tuh 64. Ini berarti 16 kok 64? 256. Ini 8 yang 64. Berarti sama dengan 0. Ini 6 tambah 5, 11, 12 ya. Kemudian di sini 320, berarti 320 tuh 64 kali 5 ya. Nah, berarti dapat akar 8 akar 5. Jawabannya adalah yang B ya. Gampang teman-teman ya. Sini kita jangan sampai kekecoh. Ini materi kesebangunan di materi SMP juga udah ada. Jadi teman-teman harusnya udah OP ya, untuk mengerjakan soal ini ya. Kita lanjut soal berikutnya. Oke, Pak Damar berencana akan mendaur ulang sampah kardus di tempatnya menjadi 3 buah celengan. Ingat-ingat ya, di sini ada tandanya 3 celengan. Semua celengan tersebut memiliki diameter 10 dan tingginya 15. Setelah celengan selesai dibuat, Pak Damar berencana melapisi seluruh permukaan luar celengan termasuk bagian bawah. Oh, termasuk ya, berarti semuanya masuk. Maka kita pakai luas permukaan aja ya, luas permukaan dari tabung. Di 2 pi RT ditambah pi R kuadrat. 2 pi R kuadrat, karena termasuk bawahnya juga. Sehingga sama-sama 2 pi R kita keluarkan, maka jadi R plus T ya. Kita tinggal substitusi aja teman-teman, 2 pi, pi-nya itu di akhir aja masukinnya ya, berarti tinggal 2 dikali R, R-nya karena D-nya 10, maka R-nya 5 ya, kali 5 pi gitu ya. Jadi 5 ditambah T-nya 15. Sehingga hasilnya 10 pi dikali dengan 20, maka ini 200 pi ya. Oke, angkanya bagus. Nanti 200 dikali pi, pi-nya sama dengan 3,14. Ini belakang komanya 2 ya, menghilangkan angka ratusannya, maka jadi 2 dikali 3,14, 628 ya. Ini hanya 1 teman-teman. Ingat ada 3, berarti kita tinggal cari 3 LP, berarti 3 dikali 628. Nah, 628 kali 3 itu kita bisa kali 3 kali 628 tuh berarti ini 1884 teman-teman ya. 1884 gitu ya. Oke, berarti kita coba apa lagi nih? Dijual dalam lembaran dengan harga Rp10.000 per lembar. Setiap lembar kertas warna dapat menutupi area. Oke, berarti 1884-nya kita bagi dengan 250 dulu. Berarti 1884 dibagi 250 ya. Maka nilainya akan sama dengan berapa nih? 250, 1884 di sekitar 7 teman-teman ya, 7,5 lah ya, 7, sekian lembar gitu ya. Kemudian 7,5, iya 7,5 lembar berarti ya. Otomatis nanti per lembarnya 10.000, berarti nanti 7,5 dikali dengan 10.000 aja teman-teman ya. Maka nilainya 75.000 lah ya. Gitu ya. Oke, berarti 75.000, maka berapa biaya minimal yang harus dikeluarkan? Ya sebetulnya kalau mau mencari biaya yang bisa kita pakai ya semuanya bisa nih dari sini ke sini. Tapi kan nyari minimal, maka jawabannya adalah yang C teman-teman ya, 90.000. Gitu ya. Kita lanjut soal berikutnya. Perhatikan gambar berikut, berdasarkan gambar pasangan sudut manakah yang terbentuk sudut 180. Oke, berarti karena 180 maka kita tandai yang pelurus saja ya. Yang ini. Pelurus ya, kita perpanjang. Kita perpanjang aja teman-teman ya, biar nanti kelihatan semua tuh. Berarti E sama F udah oke, nggak ada tapi ya. D sama E juga oke. D sama E nggak ada ya, nggak ada lagi. F sama B nggak ada. B sama D bisa. B sama D sama, bisa. B sama D berarti kita oke. Kemudian apa lagi? Kemudian FB, AB nggak mungkin ya. AB nggak mungkin. Kemudian AE, A dengan E nggak mungkin ya. B dengan C kita coba ya. Karena B kan posisinya ini, saya hapus yang lainnya ya. B kan di sini. Dia pasti sehadap dengan sudut yang di sini teman-teman. Ya nggak? No. Karena dia di sininya kan udah jelas dia
sejajar, maka otomatis si B itu memiliki posisi sama yang ada di sini nih. Si B itu ada di sini nih. Jadi B sama C kita bisa hubungkan. Berarti B itu ada di sini nih. B sama C kalau kita hubungkan maka nilainya sama dengan benar ya. Kemudian E sama C. Wah, betul juga karena kan dia di sini. Sehadap dengan di sini. Ya, si E-nya. Sehingga kalau kita hubungkan E sama C betul, sehingga pernyataan 3, 4, dan 5 betul ya teman-teman ya. Gitu. Nah, hati-hati ketika B sama C itu nggak kelihatan, tapi kita bisa manfaatkan sifat-sifat dari hubungannya, hubungan dari sifat-sifat sudutnya dengan memperpanjang si garis-garis yang kita miliki. Nggak apa-apa ya. Bisa dipahami teman-teman ya. Kita lanjut berikutnya. Seorang pasien dengan kadar asam urat tinggi menjalani terapi menggunakan obat penurun asam urat. Pada hari pertama kadar asam uratnya adalah 13 mg per desiliter. Maka kita tuliskan ya, U1 yang pertama itu 13. Kemudian dia meminum obat yang bisa menurunkan 20% kadar asam urat, berarti 20% ya. Ini berarti 20%. Kayak rasio ya ini ya berarti ya. Setiap hari secara konsisten dan beberapa perlu diperhatikan dalam mengonsumsi obat. Pasien mulai merasa lebih nyaman ketika di bawah 77 mg. Ketika nyaman ya, berarti kita tulis nyaman. Nyaman itu ketika dia nilainya kurang dari 7 mg ya per dl. Kemudian dia akan merasa sehat ketika kurang dari 5 ya dl. Kemudian yang ditanyakan adalah pada hari keberapa pasien merasa nyaman. Kita nyari yang nyaman ya. Kita mencari yang nyaman, mencari si pasien merasa nyaman gitu di hari keberapa. Oke. Berarti kalau kayak gini berarti kita tinggal hitung aja sih hitungannya ya. Berarti U1-nya, U2 itu berarti kalau kita awalnya 13 maka U2 itu 13 dikali 20% kan turunnya, maka otomatis 100 dikurangi 20 itu 80, maka 80% ya. Coba kita hitung 13 dikali 80%. 80% nya teman-teman paham ya, karena kan dia akan mengalami menurunkan sebesar 20%, maka yang kita hitung ya 80% nya aja langsung kan, biar nggak kerja dua kali gitu loh. Maka 80% dikali dengan 13 teman-teman, itu berarti di 10,4an ya di sini ya. 10,4 masih di atas 7, masih tidak nyaman. Cari U3 atau hari ketiga, berarti 10,4 dikali dengan 80% ya. 4 dikali 80%. Oke, berarti berapa tuh teman-teman? 8, ya 8,32, masih belum nyaman. Coba kita cek hari keempat. Di hari keempat berarti ini 8,32 dikali dengan 80% lagi ya. Berarti udah nyaman belum dia? Oh iya, udah nyaman di 8 aja udah 64 kan, 64 lebih ya, 6,656. Berarti dia udah nyaman di hari keempat. Itu kita centang. U5 dia masih nyaman, udah nyaman atau udah sembuh ya. Coba kita kalikan 6,56 dikali 80% teman-teman. 8 dikali, kita ujungnya aja 8 kali 6 aja udah berapa nih teman-teman ya? Udah 5 ya. Masih 5 di 5,3248 ya. Berarti masih nyaman yang kelima karena masih di atas 5. Nah yang U6 itu dia udah nyaman atau udah sembuh ya? 5,3248 dikali 80%. Harusnya sudah sembuh ya teman-teman ya. Karena dia nilainya pasti di bawah 5. 4, berapa nih? 23 lah ya. 4,23an. Berarti yang betul hanya ada di poin 4 dan poin 5. Hari ke-4 dan hari ke-5 dia sudah merasa nyaman teman-teman ya. Kita lanjut soal berikutnya. Soal terakhir ya. Di sini panjang salah satu diagonal suatu layang-layang adalah 20. Kita nggak tahu yang mana.
Yang jelas kita anggap D1 lah. D1 sama dengan 20. Putuskan berapa keliling layang-layang, berapa keliling layang-layang jika diputuskan apakah pernyataan 1 dan pernyataan 2 itu cukup. Kita langsung ke pernyataan 1 dulu. Pernyataan 1 itu katanya luasnya sama dengan 160 cm persegi. Luas layang-layang tuh rumusnya sama dengan diagonal 1 kali diagonal 2 dibagi 2 ya. Di sini nilainya luasnya 160, diagonal satunya 20, dikali diagonal 2 dibagi dengan 2. Maka nilai sama dengan 20 bagi berapa nih? 20, 160 bagi 20, ini 10 ya. 160 bagi 10, 16. D2 nya 16 teman-teman. Oke, bisa sih ya kayaknya. Coba kita cek ya. Kemudian berarti kita cari kelilingnya teman-teman. Kita cari kelilingnya. Cari keliling itu misalkan ini A, ini B, ini B ya. Karena ini kan pasti sama ya panjangnya. Gitu. Sehingga kalau kita hitung berarti nanti 2A ditambah dengan 2B. Itu sama aja 2 dikali A plus B teman-teman ya. Nah cuman diagonal 1, diagonal 2 nya kan kita nggak tahu. Oh diagonal 2 nya pas diagonal 1 nya berarti yang panjang ini ya. Ini 20, ini 16 teman-teman. Nah kalau yang diagonal 2 itu bisa kita cek, kita bagi 2 karena ukurannya pasti sama. Yang ini 8, ini 8. Nah cuman diagonal 2 nya itu kan nilainya berapa kesininya kan nggak tahu nih. Karena totalnya 20 dan kita nggak tahu nilai di sini berapa, di sini berapa. Maka ini nggak cukup teman-teman, pernyataan yang satu tuh nggak akan cukup untuk menjawab ya. Maka kita skip. Kita coba pernyataan yang kedua. Di pernyataan yang kedua katanya panjang salah satu sisi layang-layangnya adalah 10. Maka misalkan kita anggap salah satu sisi layang-layangnya sama dengan A, A-nya sama dengan 10. Maka kita cari kelilingnya. Keliling sama dengan tadi kalau kita tulis itu KA ditambah K ditambah 2A ditambah B ya. 2 ditambah A plus B gitu ya. A-nya sama dengan 10, 2 ditambah 10 tambah B. Ya ini juga nggak tahu teman-teman, ini 20 ditambah 2, BB-nya berapa kan kita nggak tahu. Karena informasinya kita hanya punya 160 sama diagonal satunya 20. Nggak tahu juga sih panjangnya berapa kan, nggak bisa kita cari. Maka coba kalau kita gabung ya. Gabung kalau L-nya sama dengan 160. Kalau si salah satu sisinya kita anggap A-nya sama dengan 10 ya. Coba kita cek. Kalau misalkan ini berarti kita coba manfaatkan rumus yang kita udah cek di pernyataan 1 itu 16 sama dengan D2 ya. 16 sama dengan D2. Maka oh ya bisa teman-teman, bisa kita manfaatkan ya. Di sini kan kita punya 16 D2-nya, otomatis salah satu sisi-sisinya tuh nilainya sama dengan 8 ya. Berarti kalau A-nya sama dengan 10, kita ganti nih A-nya sama dengan 10. Ini 10, ini 10. Maka otomatis kita pakai Pitagoras 8, 10, pasti sini 6 teman-teman. Kalau sini 6, sini pasti 14 gitu ya. Kalau sini 14, di sini 8, maka kita bisa cari nilai B-nya. Nilai B-nya yaitu berarti 14 kuadrat ya. 14 dapat dari mana? Kan totalnya kan 20. Totalnya 20, ininya 6, 20 kurangi 6 kan 14 gitu ya. Maka jadi nanti 14 pangkat 2 ditambah 8 pangkat 2. Kita hitung ya. 14 pangkat 2 itu 196. 8 pangkat 2 itu 64. 196 tambah 64 itu berapa teman-teman? Berapa sih 196 tambah 64 itu berarti 260-an ya. 260 betul ya. 260. Nah kita akarkan. Atau nggak usah juga nggak apa-apa teman-teman. Kita nggak peduli ya nilainya berapa, yang penting ada nggak kelilingnya gitu kan, bisa nggak nyari kelilingnya. Kelilingnya kan A2 sesuai dengan pernyataan yang kita udah cek yang awal ini. K sama dengan 2 dikali A plus B. A nya berarti
A-nya kita udah dapat itu 10, maka 2 dikali 10 ditambah akar dari 256 ya. Maka nilai sama dengan di sini 20 tambah dengan 2 akar 256. Akar 256-nya kita 256, 260. Dari mana ya? 260. Itu ya. Akar dari 260-nya kalau mau sederhanain boleh jadi 4 kali 65 ya. 20 ditambah 2 4 dikali 65. 4-nya akar 4 itu 2 kali 2 4 ya. 4 akar 65. Ini cm. Ini kelilingnya teman-teman. Artinya meskipun bentuknya begini, intinya dia bisa ada nilainya gitu. Sehingga pernyataan yang tepat untuk soal nomor ini adalah dua-dua pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan. Gitu teman-teman ya. Mungkin itu dulu teman-teman yang dapat disampaikan. Terima kasih banyak. Semoga teman-teman mendapatkan nilai skor TKA yang istimewa ya, sesuai dengan usaha teman-teman. Jangan merasa sedih atau gimana gara-gara banyak soal yang bocor. Nggak apa-apa teman-teman ya. Kita akan balas. Kalau misalkan skornya belum bagus nggak apa-apa. Kita akan coba balas di SNBT nanti. Teman-teman tetap bantu saya juga untuk dukung channel ini terus berkembang biar saya temenin teman-teman untuk mau bantai soal-soal SNBT nanti ya. Saya pamit, terima kasih banyak dan dadah.